Geng, pembahasan kali ini benar-benar sebuah informasi yang gua harap bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Dan ini terutama untuk kalian-kalian yang merupakan orang tua yang masih punya anak kecil, yang mana anak kecil ini kan biasanya rentan banget terhadap penyakit. Nah, di kasus yang akan kita bahas ini terjadi sebuah kejadian yang benar-benar bikin merinding akibat dari tidak sterilnya kehidupan sebuah keluarga, dan ini juga dikarenakan sang ibu mengalami gangguan kejiwaan. Ya, di dalam kasus ini jujur ini gue tidak bermaksud membahas ini untuk melanggar aturan YouTube ataupun untuk menceritakan hal-hal yang tabu, dilarang gitu, enggak sama sekali. Ini benar-benar tujuannya adalah untuk edukasi, kita ambil pelajarannya dari kasus ini. Dan gue yakin banget kalian semua pasti udah sempat mendengar sedikit pemberitaannya soal ada seorang adik kecil yang tanpa dosa tidak bersalah tutup usia dengan kondisi yang benar-benar bikin kita tuh gak pernah ngebayangkan sebelumnya bahwa hal ini bisa terjadi, apalagi di negara kita Indonesia yang kita pikir kita jauh lebih bersih, jauh lebih baik dari negara-negara yang mungkin bisa dikatakan kayak di Afrika mungkin, ya kan? Negara-negara yang tertinggal, atau mungkin di India, ada beberapa bagian di India yang bisa dikatakan tuh kotor banget daerahnya. Nah ternyata kita sekarang baru sadar, ya rupanya di negara kita juga ada hal seperti itu. Kejadian yang bakal kita bahas ini dialami oleh seorang adik yang bernama Raya yang menderita cacingan akut kabarnya. Nah, dari video-video yang beredar di sosial media, cacing yang ada di dalam tubuh Raya jumlahnya banyak banget dan sudah menyebar ke berbagai organ vital. Sampai-sampai ada cacing yang keluar dari hidungnya, bahkan dari organ-organ tertentu yang kita gak pernah bayangin. Raya pun akhirnya tidak bisa bertahan dan dia pun tutup usia karena kondisi yang udah parah banget. Kasusnya ini menjadi sorotan di Indonesia, menjadi sebuah peringatan bagi kesehatan anak di negara kita, yang bisa dikatakan ini adalah sebuah kegagalan dari sistem kesehatan yang seharusnya bisa melindungi anak-anak dari penyakit yang bisa dicegah. Salah satunya adalah cacingan. Yang mana kan setiap tahun kita tuh pasti ada kayak imunisasi, posyandu, obat cacing dan segala macam, tapi ternyata ada yang tutup usia gara-gara cacingan di negara kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana kisah dari adik Raya ini agar menjadi refleksi bersama-sama dan jadi bahan evaluasi bagi pemerintah kita untuk terus meningkatkan sistem kesehatan. Perhatian tidak hanya kepada keuntungan doang, mencari keuntungan, menjual hasil perut bumi, nggak cuma itu doang, tapi juga harus diperhatikan masyarakatnya, jangan sampai ada kejadian kayak gini. Nah, langsung aja nih kita bahas secara lengkap kasus dari Raya ini. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, sebelum kita bahas tentang kronologi kejadiannya, kita bahas dulu background dari Raya ini. Jadi geng, Raya ini adalah seorang bocah berusia 4 tahun yang berasal dari kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, Raya selama ini diasuh oleh neneknya sebab sang ibu yang bernama Endah yang berusia 38 tahun menderita gangguan jiwa, sementara ayahnya yang bernama Udin berusia 32 tahun itu menderita TBC. Namun ada juga yang mengatakan kalau ayahnya si Raya ini juga sama-sama menderita gangguan jiwa, geng. Kebayang tuh sehari-hari Raya harus tumbuh di tengah-tengah orang tua yang sama-sama gak waras lah ibaratnya tidak bisa memberikan pendidikan dan kasih sayang yang memadai untuk Raya. Sehari-hari ayahnya Raya yang bernama Udin ini bekerja serabutan sebagai buruh harian lepas, sementara ibunya Endah cuma mengurusi rumah aja, jadi ibu rumah tangga. Raya ini adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, namun salah satu saudaranya udah meninggal dunia, geng. Jadi dia tinggal berdua dengan saudaranya yang lain lah. Dan Raya tinggal di sebuah rumah panggung yang di bawahnya itu banyak ayam dan peliharaan. Ini jujur sebenarnya rumah jadul, rumah panggung zaman dulu tuh juga kayak gini nih. Di bawahnya itu bisa kandang bebek, di bawahnya itu bisa kolam lele atau apalah gitu. Nah, tapi entah kenapa kalau untuk zaman dulu kayaknya orang tua tuh
punya cara tersendiri untuk mensterilkan itu. Jadi lebih bersih. Kalau zaman sekarang kayaknya dibiarin aja kayak gitu. Contohnya kayak di rumah Raya ini. Ayam-ayam yang ada di sana itu membuang kotorannya sembarangan di bawah rumah. Dan kabarnya Raya sering bermain di kolong rumah tersebut yang penuh dengan kotoran ayam. Gue merinding banget ngebayanginnya, ya Allah. Dan Raya ini main di tempat yang sangat kotor, penuh dengan kuman, dan hampir setiap hari tanpa adanya pengawasan dari keluarganya. Karena ya menurut keluarganya mungkin berani kotor itu baik. Nah itu iklan siapa tuh, berani kotor itu baik. Nah kayak gini. Ya sebenarnya oke lah kalau main kotor untuk anak kecil itu baik. Tapi setelahnya, setelah dia main kotor ya harus bersih-bersih. Kukunya dicek ya kan, atau ya dimandiin sebersih-bersihnya pakai sabun. Nah, tapi tidak dengan Raya. Benar-benar tidak diawasi. Kedua orang tuanya tidak bisa diandalkan karena keduanya pun memiliki riwayat penyakit jiwa. Nah, kolong rumahnya ini yang menjadi tempat di mana Raya diduga terpapar larva dari cacing. Kondisinya diperparah karena di rumah Raya tidak ada kamar mandi. Sehingga setiap hari adik Raya ini harus mandi di empang yang berada di seberang area rumahnya yang jauh dari kata higienis. Jadi udah main kotor, mandinya pun di tempat yang tidak bersih. Ada cerita dari Sarah selaku tante dari Raya yang juga ikut mengasuh Raya selama ini. Menurut ceritanya, Raya ini adalah sosok anak yang sebenarnya ceria dan biasanya suka bergaul dengan anak-anak seusianya dia. Namun dibandingkan dengan teman-temannya, Raya ini mengalami kayak telat jalan gitu loh. Telat berkembang lah bisa dikatakan. Biasanya kan ada yang speech delay atau telat berbicara. Nah kalau Raya ini telat jalannya. Jadi Raya ini belum lancar berjalan untuk anak seumuran dia. Dan meskipun begitu, dia masih bisa bermain dengan anak-anak yang lain. Dan selain itu, tantenya yang bernama Sarah juga mengatakan kalau setiap hari Raya ini memang terlihat kotor. Kayak mainnya emang suka kotor-kotoran gitu. Nah, perihal Raya yang ternyata mengidap cacingan, Sarah nggak tahu. Ya jelas nggak tahu. Siapa juga yang mau ngelihat isi perutnya? Kalau udah kotor kayak gitu, udah pasti kalau nggak kuman, cacing, bakteri, virus bahkan udah pasti menghinggap di sana. Apalagi anak kecil yang kekuatan imunnya belum seperti orang dewasa. Nah si tantenya yang bernama Sarah ini cuma bilang kalau dia tahu Raya ini memang sudah dinyatakan mengalami gizi buruk ketika dia diperiksa di Posyandu ketika usianya 2-3 tahun. Nah menambahkan cerita si Sarah ini ya, ibunya yaitu Endah sempat diwawancarai oleh awak media geng, yang mana dia bilang kalau Raya memang suka main di tanah. Dulu sempat ada yang melarang agar Raya jangan digendong terus karena ditakutkan Raya nggak bisa jalan seperti anak normal dan akhirnya nanti ya maaf nih kayak lumpuh gitu. Dari mulai kalimat-kalimat yang sotoy kayak gitulah. Ya, akhirnya ibunya si Endah ini serta anggota keluarga yang lain membiarkan Raya main menginjak tanah kayak gitu aja, gak digendong. Termasuk ketika Raya bermain di kolong rumah, tempat dimana ya kotoran ayam banyak banget di sana. Yang mana menurut Endah, Raya sejak lama sudah mengalami sakit seperti sesak, batuk-batuk. Jadi kayak, nggak tahu deh. Pokoknya orang tuanya ini atau keluarganya ini ngedengar ya kalimat-kalimat tahayul orang lah, kayak jangan sering-sering digendong anaknya, dibanting aja gitu kali ya. Ya emang sih kalau bertetangga dengan orang-orang di daerah-daerah yang kayak gitu, ada aja so taunya lebih pintar dari dokter gitu. Nah dan hal inilah yang menjadi penyebab awal kenapa Raya dibiarkan kayak gitu aja geng. Terus geng, selama ini kalau Raya menderita sakit ya, ibunya si Endah ini gak pernah membawa Raya ke rumah sakit ataupun ke puskesmas. Tapi Raya cuma diobati dengan cara tradisional, dengan cara dimandikan menggunakan air hangat dan daun singkong. Nah, neneknya Raya itu bilang kalau memang benar Raya sudah sejak dulu memiliki riwayat sakit paru yang diduga tertular dari keluarganya, yaitu dari sang ayah yang memang TBC dan dari ibunya. Raya mulai menunjukkan gejala sakit ketika menginjak usia 2 tahun, yang mana Raya di saat itu baru bisa duduk ketika usia 2 tahun itu. Belum bisa merangkak, belum bisa jalan. Kondisi Raya yang terkena penyakit paru ini diketahui oleh mantri, bukan dokter, mantri setempat. Tapi katanya ya gak lama dari itu langsung sembuh. Kok bisa ya kan? Gak berobat tiba-tiba sembuh. Nah neneknya ini juga bilang selama ini Raya itu rutin mendapatkan obat cacing dari Posyandu. Cuma geng gak jelas apakah obat itu benar-benar diminumkan ya kepada Raya atau enggak. Dari informasi lain yang gue dapatkan, Raya sempat dibawa ke klinik yang ada di daerah Kalapanunggal. Nah pada saat itu dokter langsung mendiagnosis kalau Raya memang benar-benar terinfeksi TBC. Keluarga Raya di saat itu masih belum tahu kalau selain menderita TBC, Raya juga ternyata mengalami kondisi di mana tubuhnya dipenuhi oleh cacing.
Oke, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai bagaimana perjalanan pengobatan untuk Raya. Sekarang kita bahas. Jadi geng, perjuangan untuk bisa mengobati Raya bisa dikatakan gak mudah. Nah, di saat itu ada yang namanya Iin Atsien. Dia ini adalah pendiri rumah teduh and Peaceful Land. Dia adalah pihak yang pertama kali membagikan kondisi yang dialami oleh Raya. Pada awalnya, ada kerabat Raya yang melaporkan kepada Iin ini ya mengenai kondisi Raya di tanggal 13 Juli 2025. Di saat itu pihak keluarga cuma menyampaikan kalau Raya mengalami sesak nafas. Nah, mendapatkan laporan ini, relawannya langsung segera melakukan evaluasi di hari yang sama dengan langsung melihat kondisi Raya di rumahnya. Nah, jadi kayak didatangin lah gitu. Untuk sampai ke rumahnya Raya harus melewati jalan berbatu yang belum sepenuhnya diaspal. Medan jalan yang menanjak juga menyulitkan perjalanan para relawan. Dan di sepanjang jalan ada kandang-kandang domba yang berjajar di sisi jalan karena memang diketahui warga sekitar itu memiliki ternak dan ada juga yang jadi buruh tani gitu, geng. Rumah Raya ini berada 100 meter dari jalan utama dan lokasinya berada di paling ujung rumahnya. Dan saat tim relawan tiba di sana, Raya sudah dalam kondisi yang gak sadarkan diri. Kasian banget anak kecil udah gak sadarkan diri. Gimana tuh, geng? Dia langsung dibawa ke RSUD R. Syamsuddin SH untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut menggunakan ambulans oleh tim relawan. Nah, di saat itu Raya ini tiba di rumah sakit sekitar jam 8 malam di hari yang sama. Dan berdasarkan informasi yang diberikan oleh keluarga kepada dokter yang menangani Raya, sehari sebelumnya Raya ini mengalami gejala demam, batuk, dan pilek. Mendengar informasi tersebut, awalnya dokter menduga Raya ini menderita meningitis TB atau komplikasi dari TBC paru. Sebab orang tuanya kan memang sedang menjalani pengobatan TBC dan juga dia pernah didiagnosis ya mengalami TBC dari umur 2 tahun. Nah, tapi dugaan tersebut berubah ketika dokter tiba-tiba melihat adanya cacing gelang atau ascarsis yang tiba-tiba keluar dari hidung Raya selama observasi di IGD. Semua orang begidik ngeri di saat itu, merinding ngelihatnya. Bahkan dikabarkan cacing itu juga keluar dari bagian-bagian vital. Nah, selain gak sadarkan diri, kondisi Raya juga udah gak stabil, geng, terutama tekanan darahnya. Setelah penanganan awal untuk menstabilkan kondisinya, Raya segera dirawat di ruang PICU, singkatan dari Pediatric Intensive Care Unit. Setelah dia dikonsultasikan dengan spesialis anak. Ini nggak tahu ya, geng, gue nggak tahu, ini mungkin pemikiran bodoh gue doang atau opini bodoh gue doang ya. Mungkin buat teman-teman yang di dunia kesehatan bisa koreksi ini kalau informasi ini salah, karena ini opini ya. Tak kenapa gue berpikir cacing-cacing itu keluar dari tubuhnya dia karena memang merasa kayak tubuhnya atau sebutannya inangnya gitu ya. Inangnya itu sudah tidak hidup, sudah tidak lagi sudah tidak lagi memberikan makan untuk mereka, akhirnya mereka keluar. Jadi kemungkinan besar di saat itu cacing-cacing itu keluar karena Raya itu udah nggak mungkin hidup lagi, udah nggak selamat. Jadinya cacing ini pada keluar dari sana untuk mencari tempat atau inang yang baru. Gitu kali ya? Atau gue salah? Pertanyaan itu muter-muter terus di kepala gue. Mohon ya teman-teman yang dari dunia kesehatan yang paham akan hal ini boleh dijawab. Nah, Raya di saat itu dirawat selama 9 hari di rumah sakit tersebut, geng. Namun kondisinya nggak kunjung membaik. Infeksi dari cacing gelang yang dia alami sudah sangat parah dan menyebar ke organ vital. Bahkan sampai ke paru-paru dan bahkan bayangin, geng, di otaknya aja ada cacing. Keluarnya cacing dari hidung Raya menandakan bahwa cacing sudah menjalar sampai ke saluran pernapasan dan saluran pencernaan bagian atas. Diperkirakan ada sekitar 1 kilogram cacing yang bersarang di tubuh Raya. 1 kilo, geng. 1 ekor aja tuh kan gak ada seon-seonnya ya. Berat ya, 1 kilo berarti. Oh, ya Allah. Dan ini sudah dikatakan terlambat sebab cacingnya udah banyak banget dan ukurannya udah besar-besar banget. Kondisi tersebut membuat penanganan medis jadi semakin sulit dan tidak memungkinkan. Namun tim dokter terus berupaya untuk mengeluarkan cacing satu demi satu dari dalam tubuh Raya. Dan setiap harinya puluhan cacing keluar dari semua bagian lubang di tubuhnya. Hidung, mulut, bagian belakang. Dan beberapa cacing itu keluar masih dalam keadaan hidup. Sampai pada akhirnya Raya dinyatakan tidak bisa diselamatkan. Dia tutup usia pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 14:24 siang. Benar-benar sebuah kondisi yang ironis banget, geng. Ya, ada 1 kilogram cacing yang ada di tubuhnya sampai keluar dari hidung kayak gitu. Dan gak sampai di situ aja, geng. Iin juga menceritakan bagaimana perjuangan ketika ingin menyelamatkan Raya sebab pihak mereka menghadapi kesulitan perihal administrasi. Ternyata, geng, Raya tidak memiliki identitas termasuk kakak.
Di saat itu, pihak rumah sakit memberikan kesempatan selama 3 kali 24 jam untuk mengurus BPJS, PBI atau penerima bantuan iuran agar biaya perawatan bias ditanggung oleh pemerintah. Nah, pihak Iin langsung ke Dukcapil, sesampainya di sana diarahkan ke dinas sosial karena orang tuanya ada keterbelakangan mental. Dari sana diarahkan ke dinas kesehatan, tapi pada akhirnya dinas kesehatan juga nggak bisa mengurus dokumen raya. Intinya ribet. Intinya di negara kita nyawa ntar dulu, dokumen nomor 1. Oke, intinya kayak gitu deh. Nah, selama 3 hari berturut-turut ya, gak ada solusi untuk bisa membantu mengurus BPJS-nya Raya. Sementara ya cacing di dalam tubuhnya terus berpesta. Kayak joget-joget bapak-bapak DPR itu loh. Lihat ya, yang lagi viral itu. Kayak gitulah cacing di dalam tubuh Raya di saat itu. Dan gak ada tanggapan juga dari instansi terkait. Akibatnya, tenggat yang diberikan oleh pihak rumah sakit pun terlewat. Demi keselamatan Raya, pihak Iin gak bisa menghentikan pengobatan. Sehingga mereka mengalihkan status perawatannya menjadi tunai sepenuhnya yang ditanggung oleh rumah teduh milik Iin. Total tagihan perawatan mencapai 23 juta rupiah lebih yang kemudian mendapatkan diskon dan sisa tagihannya dibebaskan setelah pembayaran awal. Sedih banget gue anjir denger ceritanya. Terima kasih Mbak Iin, respect untuk kemanusiaan. Respect buat yang joget-joget. Udahlah, gue mau doain orang yang jelek-jelek. Yang jelas lihat sendirilah, sedih banget. Untuk itulah kita membayar semua. Stay cool. Oke, lanjut. Kemudian ya, ada keterangan dari Wardi Sutandi selaku Kepala Desa Cianaga. Wardi ini menjelaskan kalau pemerintah desa sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membantu keluarga Raya, geng. Ada bantuan dari pemerintah, baik dari Dinkes maupun dari dana desa. Bahkan, ya kata Pak Wardi, Raya sempat sehat, berat badannya sempat naik karena diberikan pemberian makanan tambahan atau PMT yang ada di setiap harinya, ya kan? Terus beliau juga menambahkan bahwa rumah keluarga Raya sempat hancur dan dibangun ulang oleh warga serta pemerintah desa. Tapi sayangnya, karena orang tuanya memang mengalami gangguan kejiwaan, ya, alas rumahnya atau lantai rumahnya, kan itu rumah panggung gitu kan. Alas rumahnya kan terbuat dari kayu, malah dihancurin sama orang tua Raya ini untuk dijadikan bahan bakar memasak. Jadi kayu bakar. Nah, menurut bapak ini ya, keluarga Raya ini tidak langsung membawa Raya ke rumah sakit ketika kondisi Raya memburuk. Ya mungkin karena nggak menyangka kalau Raya sudah dalam keadaan yang benar-benar mengerikan, yaitu menderita cacingan yang parah. Terus juga Pak Wardi ini bercerita kalau keluarga dari Raya memang sulit diatur, geng. Ya itu tadi karena ada permasalahan gangguan jiwa gitu. Nah, pernah ya menurut bapak itu ada cerita program vaksinasi COVID. Nah, keluarganya malah kabur ke hutan selama 3 bulan. Dan keluarganya juga jarang berinteraksi dengan orang lain selain dengan keluarga sendiri. Nah, jadi memang rada-rada keluarganya. Selain itu, Pak Wardi juga mengatakan meskipun sering dibawa ke klinik dan puskesmas, pengobatan Raya terhambat karena nggak punya dokumen resmi. Nggak ada KK, nggak ada akta kelahiran. Kemudian, menurut Kepala Dusun 3 Lemah Duhur yang bernama Arif Rahman Hakim, keluarga Raya berada di bawah garis kemiskinan memang. Kondisi ini gak cuma dialami oleh keluarga Raya, dari total sekitar 350 kepala keluarga dengan lebih dari 1.000 jiwa, separuh di antaranya itu ya masih hidup di bawah garis kemiskinan di sana. Dan kebanyakan warga di sana cuma memiliki rumah yang sangat sederhana, bahkan masih ada yang berupa rumah panggung seperti rumah keluarga Raya ini. Nah, setiap harinya mereka bekerja sebagai petani, namun ada juga yang menjadi buruh harian lepas atau buruh-buruh di luar desa. Kondisi di desa ini juga gak beda jauh dengan desa-desa di sekitar, termasuk rumahnya yang sampai kondisi ekonominya. Rata-rata memang kehidupannya sama kayak keluarga Raya. Yang mana artinya nih geng ya, secara gak langsung ya bisa diyakini masih banyak raya-raya yang lain di desa tersebut. Sedih banget ya kalau dipikir-pikir. Terus geng, ketika kondisi yang dialami oleh Raya ini viral di sosial media, banyak netizen yang menyoroti mengapa warga sekitar gak ada yang mau membantu untuk membawa Raya untuk bisa mendapatkan perawatan dari awal. Karena kalau seandainya warga sekitar tanggap dan ingin membawa Raya, mungkin kondisinya gak akan separah sekarang. Ya, ada benernya pertanyaan netizen, tapi balik lagi, kan udah dibilang mereka aja tuh semuanya serba kesulitan. Yang kesulitan gak cuma keluarga Raya, tapi semua keluarga di sana. Boro-boro ngebantu orang, ngebantu diri sendiri aja udah sulit. Nah, terus netizen juga jadi mempertanyakan mengapa orang tua Raya yang memiliki gangguan jiwa bisa menikah. Banyak yang nanyain tuh. Padahal secara psikologis mereka tidak memiliki daya untuk memberikan pengasuhan yang baik untuk anaknya. Apakah mereka berdua menikah sebelum menderita ODGJ? Atau justru setelah menikah tiba-tiba
ya stres jadi ODGJ. Nah soalnya kan untuk menikah itu syaratnya harus berakal gitu kan. Nah seandainya orang tuanya menikah dengan kondisi yang sudah mengalami ODGJ, kenapa bisa dinikahkan? Dokumen-dokumen untuk anaknya nanti juga nggak akan bisa tercatat karena kondisi yang seperti itu. Ya seperti yang dialami oleh Raya ini, sehingga kesulitan mendapatkan BPJS. Nah terus geng, ya ada isu yang menyebar di sosial media nih soal desa tempat di mana Raya tinggal. Di saat itu isu ini menyebutkan, kenapa Raya itu nggak punya jaminan kesehatan, nggak punya identitas? Ini memang karena di desa tempat Raya tinggal, kalau ada orang yang mau membuat atau mengurus dokumen seperti KK, KTP sampai BPJS, harus bayar uang jalan kepada pemerintah desa senilai Rp150.000 untuk membuat KTP dan Rp200.000 untuk membuat KK. Karena ternyata berdasarkan informasi yang beredar luas di sosial media, di desa tempat tinggal almarhum Raya dan keluarganya ini, masyarakat yang ingin membuat ataupun mengurus dokumen-dokumen seperti KK, KTP hingga BPJS harus membayar uang jalan kepada perangkat desanya senilai Rp150.000 untuk pembuatan KTP dan Rp200.000 untuk pembuatan KK. Entah berapa ratus ribu rupiah yang harus dibayar masyarakat setempat untuk membuat BPJS. Dan informasi ini nampaknya dibenarkan oleh salah seorang perangkat desa setempat. Sedangkan ini kan kendalanya kita kalau bikin kedah pusat meren ka distrik Capil gitu. Jadi bahasa mereka sendiri gitu. Inti nama ngagentosan kange ongkos lah gitu. Jangan dibahasakan paling bahasa. Mayar kakak mahal. Mayar nyaman enggak atuh tiasa manya nyari rawat. Cuma biasa hanya ngasih persyaratan. Itu gede banget loh geng angkanya untuk sekelas masyarakat menengah ke bawah. Mungkin buat kalian-kalian yang terbiasa ngopi-ngopi cantik di coffee shop ya kecil. Tapi untuk orang-orang kayak keluarga Raya gede banget loh 200.000. Ini termasuk pungli gak sih? Ini masih sekedar isu memang di sosial media. Belum tahu benar atau enggak. Tapi jika benar, ini adalah bentuk pungli yang benar-benar ya menyakitkan banget. Ya lihat dampaknya sampai memakan korban jiwa. Jadi gak cuma cacing doang yang menjadi penyebab atas meninggalnya Raya, tapi pungli juga kalau memang isu ini benar. Kalau nggak benar silakan bantah di kolom komentar. Oke? Lalu geng, Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat sudah mengetahui terkait apa yang dialami oleh Raya. Beliau menyampaikan rasa prihatin serta kekecewaan yang mendalam yang diikuti dengan permintaan maaf atas meninggalnya Raya. Kang Deddy ini udah mengkonfirmasi kondisi Raya kepada tim dokter yang menangani dan membenarkan apa yang terjadi. Kang Deddy ya selanjutnya akan melakukan pemberian sanksi kepada perangkat desa dan pihak yang dinilai lalai memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah karena ini ada unsur ya kelalaian juga, bener banget menurut Kang Deddy ini. Dan tindakan tersebut dilakukan oleh Kang Deddy dikarenakan fungsi-fungsi pokok pergerakan PKK, Posyandu dan Kebidanan yang bisa dikatakan gagal total tidak berjalan. Selain itu, Kang Deddy juga sudah mengirimkan tim untuk memberikan perawatan bagi keluarga Raya dan akan memberikan teguran tegas kepada Bupati Sukabumi agar kasus seperti Raya tidak terulang kembali di kemudian hari. Terus geng, ada sebuah statement yang cukup lucu nih. Ini datang dari Menteri Kesehatan yaitu Pak Budi Gunadisadikin. Ini gue bacain ya. Jadi justru beliau ini ya menyebutkan kalau Raya ini bukan meninggal karena cacingan. Padahal yang mendiagnosis itu kan dokter ya. Beliau bilang ya Raya ini meninggal karena infeksi katanya. Nah menurut beliau infeksi tersebut diduga karena meningitis atau TBC. Dan dugaan tersebut dikarenakan Raya sudah 3 bulan terus-menerus mengalami batuk berdahak dan gak bisa sembuh sehingga menyebabkan tubuhnya lemah. Kan meninggal bukan karena cacingan. Yang bersangkutan meninggalnya karena infeksi. Infeksinya kita duga bisa karena meningitis, ini masih dugaan, bisa juga karena TBC. Kalau kita lihat ya dari keterangan Bapak ini, dari statement Bapak ini dengan video yang beredar itu sangat kontradiktif. Di video jelas-jelas di tubuhnya udah keluar cacing, tapi dikatakan bukan itu penyebabnya. Terus ada statement lain yang gak kalah nyeleneh dari seorang Pak Pratikno selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK. Jadi pada saat diwawancarai oleh media, di saat ya beliau ditanyakan soal kondisi Raya, beliau itu cuma bilang kalau rincian mengenai kasus tersebut sepenuhnya sudah ditangani oleh Kemenkes. Dan pada saat awak media menanyakan lebih lanjut mengenai koordinasi pemerintah terkait masalah ini, beliau justru menjawab kalau dia ngantuk. Sedih banget ya. Mungkin Kemenkes yang awal cukup detail. Kalau Bapak sudah mendapatkan informasi lebih lanjut, ya, tapi detailnya nanti di Kemenkes ya. Jadi ada mungkin akan dikoordinasikan. Nggak tahu saya ini agak ngantuk dikit ini.
Oke, selain membahas kasusnya Raya, lewat video ini gue juga mau memberikan edukasi ke kalian mengenai penyakit yang dialami oleh Raya, yaitu infeksi yang disebabkan oleh cacing gelang yang berada di dalam tubuh, ya kan? Dan dari kasus Raya ini menjadi sebuah tanda bahwa sistem kesehatan di negara kita masih belum bisa melindungi anak-anak kita dari penyakit, bahkan kita sendiri dari penyakit, ya, seperti cacingan, ya kan? Sekarang gue bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai kegagalan sistem kesehatan di negara kaya raya dengan tambangnya ini. Jadi geng, penyakit yang Raya alami disebut dengan askariasis atau cacingan yang disebabkan oleh cacing gelang yang bisa tumbuh 30-40 cm di dalam tubuh manusia. WHO menyebutkan kalau penyakit ini sangat sering terjadi di negara-negara tropis dan subtropis dengan kondisi sanitasi yang buruk. Anak usia 10 tahun ke bawah ya, yang biasanya lebih rentan untuk terkena infeksi cacing. Dan hal ini disebabkan karena mereka yang sering bermain di tanah dan belum terbiasa dalam menjaga kebersihan tangan. Jadi apa aja dipegang gitu. Telur cacing itu biasanya kan bakal masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau air yang tercemar dengan kotoran manusia atau hewan. Nah, tanah yang digunakan sebagai pupuk juga bisa tuh. Atau buah dan sayuran yang nggak dicuci dulu atau nggak dimasak dengan matang gitu. Proses dari berkembang biaknya cacing di dalam tubuh juga cukup mengerikan, geng. Telur cacingnya itu bakal masuk melalui mulut, menetaskan telurnya di usus, dan larva yang keluar dari telur tersebut akan menembus dinding usus ya. Kayak mereka ngegali tanah aja gitu. Dan kemudian bakal masuk ke dalam aliran darah yang menuju ke paru-paru. Dari paru-paru, larva bakal naik ke tenggorokan dan ini akan membuat manusia jadi batuk-batuk. Dan ketika batuk, larva bakal tertelan kembali ke usus. Lalu larvanya bakal tumbuh menjadi cacing dewasa dan menghasilkan telur lagi. Gitu terus tuh siklusnya. Satu ekor cacing betina, geng, bisa menghasilkan 200.000 telur per harinya. Bayangin, 200.000 telur. Gak heran kenapa bisa diperkirakan ada 1 kilogram lebih cacing di tubuh Raya. Sekalinya bertelur banyak banget. Nah, gejala askariasis atau cacingan ini bisa mirip kayak asma atau radang paru ketika larva cacing berada di paru-paru. Makanya suka disalahartikan sebagai penyakit paru. Ada beberapa jenis cacing yang bisa menginfeksi tubuh manusia. Yang pertama adalah cacing gelang tadi. Kemudian ada cacing tambang, terus ada cacing cambuk dan cacing kremi. Itu beda-beda tuh. Menurut WHO ya, ada lebih dari 1,5 miliar orang di dunia yang terinfeksi cacing yang ditularkan melalui tanah. Dari jumlah tersebut, ya, anak usia di bawah umur jadi kelompok yang paling rentan. Ada lebih dari 260 juta anak usia prasekolah, 654 juta anak usia sekolah, dan 108 juta remaja perempuan dan 138,8 juta ibu hamil dan juga menyusui yang tinggal di daerah dengan penularan cacing parasit dan membutuhkan pengobatan serta intervensi pencegahan. Negara yang paling tinggi yang mengalami infeksi cacing kayak gini itu pertama Afrika Sub-Sahara, ada di China, Amerika Selatan, serta Asia yang menjadi kawasan dengan kasus cacing tertinggi. Indonesia jadi salah satu negara dengan prevalensi tinggi infeksi cacing, terutama di wilayah-wilayah pedesaan dan daerah dengan sanitasi yang buruk, yang mana kondisi ini berkaitan erat dengan kebiasaan bermain tanah tanpa menggunakan alas kaki, serta kurangnya akses terhadap sanitasi yang layak. Terus geng, riset terbaru yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2023 dan 2024 itu menemukan prevalensi infeksi cacing anak masih mencapai 20-30% di beberapa daerah dengan kondisi sanitasi yang buruk. Dan fakta ini didukung dari sebuah studi yang ada di Sumatera yang melaporkan hubungan erat antara infeksi cacing dengan anemida dan juga malnutrisi yang menunjukkan infeksi cacing bisa merampas kualitas tumbuh kembang anak sejak usia dini. Jadi yang kayak anaknya banyak makan tapi tetap kurus gitu. Nah itu makanannya disikat sama cacing di dalam tubuhnya. Dan dari riset ini, kasus Raya bukanlah sebuah fenomena baru. Ini merupakan gunung es dari masalah yang lebih besar, yaitu masih banyak anak-anak Indonesia yang hidup di dalam lingkaran kemiskinan, sanitasi buruk, dan gizi yang rendah. Lingkungan yang tidak higienis, kebiasaan tidak mencuci tangan, serta keterbatasan terhadap akses air bersih yang menjadikan infeksi cacing seolah hal yang biasa. Meninggalnya Raya karena cacingan menunjukkan kegagalan sistemik di berbagai sektor. Posyandu dan layanan kesehatan masyarakat yang seharusnya menjadi garda terdepan sering tidak bisa mendeteksi anak yang beresiko, entah karena keterbatasan tenaga kesehatan ataupun lemahnya koordinasi. Nah, edukasi kesehatan juga belum mampu untuk menjangkau seluruh keluarga. Padahal nih geng ya, gejala cacingan itu sering sekali terlihat jelas. Perutnya kayak buncit, berat badan sulit naik, anak mudah lelah, dan anemia yang terus berulang. Salah satu masalah yang paling masih menjadi masalah besar lah di Indonesia itu masalah sanitasi, yaitu masalah WC, masalah toilet.
Nah, masih banyak keluarga yang tinggal di rumah dengan lingkungan yang tidak layak, bahkan berdampingan dengan kandang ternak, atau terbiasa buang air sembarangan, yang mana kondisi ini menciptakan siklus infeksi yang terus berulang. Yang lebih ironisnya lagi, obat cacing sebenarnya murah dan bahkan tersedia gratis di puskesmas. Tapi, tanpa adanya distribusi yang aktif, kesadaran kolektif, anak-anak tetap terjebak di dalam lingkaran penyakit yang sebenarnya bisa dicegah, tapi kayak nggak ada kesadaran untuk mencegah itu. Dan Posyandu serta PKK sebenarnya harus benar-benar digerakkan sebagai pusat pemantauan tumbuh kembang dan kesehatan anak di sebuah daerah. Ya namanya anak kecil ya kan, dia mana bisa perhatiin dirinya sendiri, yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Jadi gak cuma sekedar kegiatan formal bulanan aja geng, melainkan ini juga harus menjadi wadah nyata untuk mendeteksi ya secara dini resiko kesehatan termasuk cacingan. Jadi ini benar-benar udah mengerikan banget. Oke, itu dia geng pembahasan kita kali ini mengenai Raya, seorang adik kecil yang menderita cacingan akut sehingga kehilangan nyawa. Nah, semoga dari kasusnya Raya ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dalam menerapkan hidup yang sehat dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk bisa meningkatkan program atau sistem kesehatan di negara kita. Gimana geng, menurut kalian? Coba tinggalkan komentar di bawah.